Ya, kita kembali lanjutkan dialog Jurnal Pagi. Jika tadi kita sudah menghubungi pihak BMKG, maka kali ini kita akan mewawancarai melalui telepon Bapak Agus Priyono. Beliau adalah Kepala Dinas PU Bidang Tata Air. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Agus, kebanjiran atau gimana nih, Pak Agus? Ya, ini kena macet karena kebanjiran di beberapa tempat. Ada koreksi sedikit, Mas. Jadi sekarang Dinas PU menjadi dua. Ya. Satunya Dinas Bina Marga dan saya Dinas Tata Air gitu. Baik, baik. Ya. Pak Agus, ini ada statement yang menyatakan bahwa banjir, Pak Gubernur sendiri mengatakan bahwa banjir sekarang itu diakibatkan oleh banjir rob dari gelombang laut begitu ya. Dan kemudian ada juga yang melihat atau menyoroti ini banjir terjadi gara-gara drainase yang buruk. Menurut Anda, bagaimana sih selama ini sistem audit terhadap sistem drainase di Jakarta, Pak Agus? Ya, baik. Jadi gini, Mas, hujan yang kemarin terjadi itu lebih dari 12 jam dengan intensitas yang cukup tinggi. Ya. Terus kemudian walaupun itu hujan lokal, tapi bisa dengan intensitas yang segitu tuh menyebabkan istilahnya overload daripada kapasitas drainase dan pompa yang ada di kita. Ya. Jadi apalagi nanti kalau dapat kiriman dari Bogor. Jadi kemarin itu baru hujan lokal di Jakarta saja. Nah, ini setelah kita evaluasi, memang curah hujannya cukup tinggi sehingga menyebabkan pompa-pompa yang ada itu perlu dievaluasi ulang dalam pengertian harus ditingkatkan kapasitasnya. Jadi seperti contoh genangan yang di Sarinah Tamrin. Itu kita di sana sudah ada pompa 11, Mas. Jadi di Gedung Jaya itu ada 6 pompa, kemudian di Gedung Topas itu ada 2 pompa, dan di Mapalus itu ada 3 pompa. Nah, kemarin itu sudah kita operasikan 8 pompa, tapi kelihatannya tidak bisa mengejar karena memang intensitas yang cukup tinggi. Terus kemudian yang kejadian yang siangnya, maksud saya dari pagi hingga siang itu terjadi rob di laut. Gitu. Jadi yang kita alirkan ke laut secara gravitasi itu mengalami hambatan, artinya backwater curve, jadi tidak bisa langgar. Terus kemudian kita juga sudah aktifkan pompa fluid. Pompa fluid ini juga sangat membantu untuk bisa menarik air yang dari kota, gitu. Ya, Pak Agus, kalau boleh tahu sebetulnya dalam manajemen drainase ini apakah memang diketahui kapasitas yang saat ini ada, lalu bagaimana mengukurnya nih, Pak? Jadi gini, kalau untuk yang drainase jalan, itu kan didesain untuk kapasitas lebar permukaan jalan, aspal, dan panjangnya. Ya, tidak didesain untuk luapan yang dari di luar jalan. Kemudian kita ada saluran penghubung. Saluran penghubung inilah yang digunakan untuk menampung drainase jalan dan juga drainase yang di kanan kiri jalan. Dalam pengertian gini, dulu waktu didesain drainase itu masih banyak tanah-tanah luang terbuka. Begitu semua menjadi hunian ataupun pertokoan ataupun mal, itu semua curah hujan yang jatuh di atap itu langsung larinya ke jalan. Nah, itu sudah nggak mungkin lagi. Dimensi saluran yang didesain hanya untuk permukaan aspal harus menampung yang di luar itu. Harusnya masing-masing pemukiman ataupun mal itu membuat resapan. Jadi seperti dulu lagi. Artinya kalau dulu itu meresap langsung ke tanah, sekarang begitu ditutup oleh beton dan atap, harusnya kita buatkan semua resapan. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan kepada seluruh warga bahwa pentingnya sumur resapan itu adalah membantu mengurangi run off gitu. Namun ini memang harus dilihat bahwa di daerah mana kita masih istilahnya bisa melakukan resapan dan daerah mana yang memang sudah tidak bisa. Jadi ada wilayah Jakarta belahan utara itu 40% memang daerahnya rendah. Nah, itu harus kita gunakan sistem polder pompa. Untuk yang belahan Jakarta bagian selatan, di mana konturnya masih cukup tinggi, itu bisa kita memperbanyak sumur-sumur resapan sehingga mengurangi mengalir ke laut gitu, Mas. Jadi kenapa sekarang banjirnya parah dan ini ya memang karena di samping intensitas curah hujan yang tinggi,
daya resapnya udah nggak ada sama sekali bisa dibilang, Mas. Jadi run off-nya itu bisa dibilang di atas 90% lah. Nah ini yang harus kita galakkan, harus kita inikan, karena kita hanya dengan drainase horizontal memperbesar saluran tidak akan ngejar, Mas. Memperbesar saluran yang ada aja udah di banyak hunian pemukiman. Kita harus bebasin, harus ini segala macam berbenturan dengan masalah sosial. Nah kita untuk ke depan ini kita akan laksanakan master program kegiatan penanganan banjir di DKI Jakarta itu dimulai dari hulu, Mas. Dari hulu itu mulai dari pompa, terus kemudian kita membuat tanggul pantai, yaitu yang NCICD fase A. Kemudian kita membuat seat pile, normalisasi sungai. Jadi sungai itu kita seat pile beton, setelah kita seat pile beton kita keruk. Nah, dengan seat pile yang setinggi lebih dari permukaan air laut tertinggi saat rob, itu berarti kita harus membuat polder. Karena daerah Jakarta Belahan Utara itu rendah. Jadi kalau kita seat tinggi nggak dikasih pompa nanti kan air terjebak. Nah itu yang kedua, yang ketiga kita membuat polder. Nah kemudian yang keempat kita menginikan waduk-waduk. Daerah-daerah seluruh di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang memang rendah seperti Empang dan segala macamnya, dan itu sudah ditetapkan di tata ruang sebagai untuk peruntukannya untuk waduk ataupun embung, kita akan melakukan pembebasan atau pembelian. Tidak usah harus menunggu nanti karena tanah akan makin tinggi, akan mahal. Pak Gubernur sudah memerintahkan semua lahan yang seperti itu langsung kita Pemda yang kita beli, yang kita membeli. Karena apa? Kalau misalnya di ini pengembang akan diuruk, Mas, diuruk dan sehingga akan tinggi. Nah, sekitarnya akan jadi banjir. Itu udah banyak fenomena terjadi. Pak Agus, silakan. Pak Agus, menurut data atau informasi dari BMKG bahwa kita harus tetap waspada hingga tanggal 13 Februari mendatang. Apa langkah yang kemudian dilakukan ke depannya, Pak? Ini kan waktu udah dekat menuju ke paling tidak akhir Februari. Itu yang utama yang harus kita jaga adalah kondisi pompa, Mas. Pompa ini sekarang ini bekerja terus-menerus dengan hujan seperti ini. Yang kita khawatirkan kan pompa itu kolaps atau istilahnya fatigue, lelah gitu. Bisa panas, bisa istilahnya terbakar kumparannya. Ini yang harus kita jaga. Jadi pompa itu misalnya ada 3, kita lakukan bukan 3 serentak, Mas. Tapi bergilir 2, terus nanti istirahat 1. Ini kalau hujan menerus panjang hari kayak gini. Tapi kalau hanya sebentar-sebentar terus kemudian volume tinggi itu bisa sekaligus 3. Tapi kalau kayak gini kita manajemenin supaya pompa itu bisa istilahnya bertahan. Sampai nanti di akhir Februari gitu, Mas. Pak Agus, ini juga ada rekomendasi dari pihak BMKG bahwa kedepannya drainase Jakarta minimal harus bisa menampung kapasitas hujan dengan intensitas 350 mm. Dan apa yang terjadi tadi malam atau kemarin adalah baru 177 mm dan sudah meluap di mana-mana. Ini bagaimana, Pak? Kedepannya apakah kemudian ada master plan khusus untuk masalah drainase ini, Pak? Ya, jadi gini, Mas. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kita menangani mulai dari hilir ke hulu dengan pompa, dengan meningkatkan tadi tanggul pantai, terus kemudian normalisasi sungai. Normalisasi sungai memang harus kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas tadi. Terus kemudian kita membuat tadi polder. Kemudian polder dan waduk. Dan yang terakhir di daerah belahan selatan kita meresapkan, Mas. Jadi tadi kalau tidak diimbangi meresapkan ke tanah, maka dimensi saluran mau segede apa? Dengan hujan yang ini semuanya tumpah ke jalan, semua tumpah ke sungai, dan semua harus dialirkan ke laut. Tidak ada yang meresap. Nah itulah yang kita harus istilahkan sinergi dengan yang meresapkan tadi. Nah ini daerah selatan lah yang paling bagus. Nah kita mau coba mulai dari kawasan aliran Mampang, Sungai Mampang. Nah Mampang ini kan sering, Mas, yang lain nggak banjiran, di situ banjir sendiri. Nah ini mau kita coba di daerah situ. Baik, terima kasih Pak Agus Priyono. Dan kita kemudian masyarakat juga mungkin bisa bekerja sama dengan pihak terkait, terutama dari Pemprov DKI Jakarta untuk bersama-sama menanggulangi banjir atau memerangi banjir. Terima kasih Pak Agus Priyono dan pemirsa demikian. Waalaikumsalam Pak. Dan pemirsa demikian wawancara kami bersama Pak Agus Priyono, Kepala Dinas PU Bidang Tata Air. Jurnal Pagi akan kembali.